Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Felix Jegonia Pasaribu dengan NIM 121210213. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jurnal ilmiah saya yang berjudul Analisis Kapasitas Saluran Drainase sebagai Solusi Pengendalian Banjir di Kelurahan Negeri Allah Gading, Bandar Lampung. Yang pertama ada abstrak. Drainase merupakan salah satu fasilitas dasar yang dirancang sebagai sistem guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan komponen penting dalam perencanaan kota, khususnya infrastruktur. Kota dengan sistem drainase yang buruk akan dinilai kotor, jorok, dan kumuh. Secara umum, drainase didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal, terutama untuk fenomena banjir, terjadinya kerusakan lingkungan, dan perubahan fisik permukaan tanah yang menjadi faktor penting yang dapat menunjang terjadinya banjir, di mana akibat hal tersebut kemampuan dari daya tampung dan daya simpan terhadap air hujan menjadi berkurang. Permukiman di Teluk Betung Barat adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Bandar Lampung yang masih sering mengalami genangan akibat saluran drainase yang tidak dapat menampung atau mengalirkan air permukaan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini perlu diidentifikasi penyebab saluran Teluk Betung Barat yang tidak berfungsi optimal agar dapat ditentukan solusi penyelesaian dari masalah tersebut. Yang kedua ada pendahuluan. Hidrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang air. Analisis hidrologi merupakan kegiatan melakukan analisis hidroklimatologi dengan cara menganalisis secara kuantitatif yang mengacu pada berbagai metode yang relevan berdasarkan Standar Nasional Indonesia atau SNI yang berlaku. Analisis hidrolika merupakan proses pengkajian dan pemodelan pergerakan fluida seperti air atau air limbah dalam sistem saluran, pipa, sungai, dan struktur lainnya. Analisis ini dilakukan untuk memahami bagaimana fluida bergerak, berperilaku, dan berinteraksi dengan berbagai elemen infrastruktur dan lingkungan. Yang ketiga ada metode. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan dimensi penampak saluran drainase. Sebelum dapat menentukan dimensi penampangnya, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menghitung curah maksimum hujan. Dalam menghitung curah maksimum hujan ini, saya menggunakan metode aljabar. Kemudian ada analisis frekuensi, yang dimana di analisis frekuensi ini menggunakan metode Gumbel. Kemudian melakukan uji kecocokan distribusi, di mana di uji kecocokan distribusi ini terdapat dua metode yang saya gunakan, yaitu metode uji C-square dan juga metode Smirnov-Kolmogorov. Keempat yaitu menentukan nilai kemiringan saluran seperti yang ada pada layar, menggunakan persamaan S sama dengan H dibagi 0,9 dikali L. Kemudian menentukan waktu konsentrasi dengan metode Kirpitz. Kemudian menentukan intensitas curah hujan dengan menggunakan metode Mononobe. Setelah itu kita harus menentukan nilai komposit dari permukaan lahannya dengan menggunakan rumus seperti di layar. Ada rumus menentukan nilai komposit. Kemudian setelah itu menentukan nilai debit rencana dengan menggunakan metode rasional, ya, dengan persamaan debit sama dengan 0,278 dikali dengan nilai C dikali dengan intensitas lalu dikalikan dengan luas lahannya. Setelah itu kita dapat menentukan dari kecepatan aliran. Kecepatan aliran juga dapat rumus V sama dengan 1 dibagi dengan koefisien minim dikali R pangkat 23 dikali S pangkat setengah. Kemudian menentukan debit dari saluran tersebut, yaitu dengan mengkalikan kecepatan aliran dengan luas dari lahannya. Kemudian pada jurnal kali ini saya menggunakan penampang setengah lingkaran, di mana penampang setengah lingkaran tersebut memiliki persamaan untuk menghitung luas penampang basah, keliling basah saluran, dan juga jari-jari hidraulika, di mana luas penampang basah tersebut menggunakan persamaan 1/2 dikali B dikali Y. Juga keliling basah saluran menggunakan persamaan 1/2 ditambah 8/3 dikali Y kuadrat per B, dan juga jari-jari hidrolika, di mana persamaannya luas penampang basah dibagi juga dengan keliling
bahasa saluran. Berikut merupakan diagram alir dari jurnal saya. Oke, masuk ke hasil dan pembahasan. Dalam hasil dan pembahasan tersebut, saya menggunakan curah hujan dari pos hujan terdekat dalam kurun waktu 10 tahun. Di mana dalam 10 tahun tersebut, curah hujan terbesar itu terdapat pada tahun 2020 dan yang paling rendah itu terdapat pada tahun 2012. Setelah mendapatkan curah hujan maksimum, kita dapat menentukan intensitas dari curah hujan, di mana dalam intensitas curah hujan ini didapat nilai intensitas terbesar itu ada pada luas dari tangkapan air di bagian kiri 4 dan juga kanan 4, dan yang paling rendah itu intensitas pada DTA kiri 1. Kemudian pada nilai debit, untuk dari nilai debit kumulatif sendiri itu didapat nilai debit kumulatif paling besar itu terdapat pada DTA kiri 6, dan nilai DTA kumulatif paling kecil itu terdapat pada DTA kanan 2. Oke, selanjutnya masuk ke bagian hidrolikanya. Untuk hasil dan pembahasannya tersebut, untuk luas penampangnya pada saluran yang terbesar itu terdapat pada luas penampang kiri 8, di mana memiliki diameter 0,7 meter, tingginya itu adalah 0,5 meter dan tinggi jaga 0,2 meter. Sementara untuk penampang terkecil itu terdapat pada beberapa titik seperti di bagian kanan 3, kemudian ada di kanan 5 dan juga di kiri 7 dengan diameter penampang saluran 0,3 meter dan tingginya juga 0,5 dan tinggi jagaannya juga 0,2 meter. Oke, dalam kesimpulan yang saya dapat dalam jurnal kali ini, itu untuk curah hujan yang sebesar curah hujan terbesar itu ada pada kiri 4 dan juga kanan 4 sebesar 225,097 mm per jam. Sementara untuk nilai intensitas curah hujan terkecil itu terdapat pada DTA kiri 1 sebesar 63,76 mm per jam. Kemudian untuk nilai debit terbesar terdapat pada DTA kiri 6 sebesar 0,673 meter kubik per second. Untuk nilai DTA terkecil terdapat pada DTA kanan 2 sebesar 0,046 meter kubik per second. Kenapa bisa intensitas pada kenapa bisa pada nilai debit pada kiri 6 terbesar, sedangkan di intensitas sendiri yang terbesar itu ada kiri 4 dan kanan 4. Di sini saya dapat menyimpulkan kenapa bisa terjadi hal seperti itu, karena saluran yang mengarah pada titik ke DTA kiri 6 tersebut ada beberapa saluran yang mengarah ke situ sehingga menyebabkan debit kumulatif pada DTA kiri 6 tersebut menjadi besar, dan juga luas dari wilayah DTA kiri 6 tersebut yang cukup luas sehingga menyebabkan hasil dari debit kumulatifnya juga menjadi besar. Kemudian ada 7 referensi yang saya gunakan dalam pengerjaan jurnal ilmiah saya kali ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.